Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer, Bapak Roni Faslah, SPDMM. Perkenalkan, nama saya Erika Dia Margifah dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran, kelas A, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Sekretaris 4.0. Berikut daftar isinya. Yang pertama ada pengertian sekretaris, kedua peran sekretaris 4.0, ketiga syarat-syarat sekretaris, keempat kemampuan sekretaris 4.0, kelima tugas sekretaris. Yang keenam ada tantangan sekretaris 4.0, yang ketujuh pengertian etika, dan terakhir ada etika profesi sekretaris. Yang pertama ada pengertian sekretaris. Kata sekretaris berasal dari bahasa Latin secretum yang berarti rahasia atau sekretaris atau sekretarium yang berarti seseorang yang diberi kepercayaan untuk memegang rahasia. Sedangkan dalam bahasa Inggris, akar kata sekretari yaitu secret yang juga berarti rahasia. Pendapat ini dikemukakan oleh Hartite Hendarto dan Tulus Haryono pada bukunya tahun 2003 halaman 3. Jadi dapat disimpulkan, sekretaris adalah seseorang yang bekerja di suatu perusahaan dengan tujuan membantu menyelesaikan tugas-tugas pimpinan di perusahaan dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di suatu perusahaan. Yang kedua ada peran sekretaris 4.0. Seorang pemimpin membutuhkan peran seorang sekretaris yang mempunyai karakteristik kepribadian yang baik, yang digambarkan dengan adanya rasa percaya diri yang tinggi, dapat memproyeksikan diri mereka secara positif di mata orang lain, dapat mencapai prestasi unggul, dan sekaligus keberhasilan dalam setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sejalan dengan arus globalisasi, tuntutan terhadap kemampuan seorang sekretaris profesional terus meningkat. Untuk itu, sekretaris harus mampu mengoptimalisasikan perannya dengan cara mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuannya dalam setiap aspek, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Yang ketiga ada syarat-syarat sekretaris. Menurut Saiman, syarat-syarat sekretaris antara lain, yang pertama syarat kepribadian, yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang yang menjadi sekretaris. Seperti sifat yang penyabar, simpatik, bijaksana, penampilan yang baik, ramah, pandai bergaul, dapat dipercaya, memegang teguh rahasia, dan lain-lain. Yang kedua ada syarat pengetahuan umum, yaitu memiliki pengetahuan tentang perkembangan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan kesekretarisan seperti di bidang sosial bermasyarakat, ekonomi, politik, dan hukum secara umum dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya. Yang ketiga ada syarat pengetahuan khusus, yaitu pengetahuan tertentu yang sesuai jabatan dan tugas sekretaris sesuai tempat di mana sekretaris bekerja. Misalnya, sekretaris yang bekerja di bidang hukum, rumah sakit, airline, dan lain-lain. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dari buku, brosur, majalah, ataupun kursus, sehingga seorang sekretaris yang bersangkutan dapat mengerti hal-hal yang sesuai dengan bidang tugas pimpinan. Yang keempat ada syarat skill dan teknik kesekretarisan, yaitu kemampuan sekretaris yang langsung berhubungan dengan tugas kesekretarisannya, seperti kemampuan mengetik, korespondensi, stenografi, dan kearsipan. Yang kelima ada syarat praktik, yaitu kemampuan dalam melaksanakan tugas sehari-hari seperti menerima telepon, menerima tamu, dan membuat agenda pertemuan pimpinan atau kepala kantor atau perusahaan. Yang keempat, ada kemampuan sekretaris 4.0. Yang pertama, manajemen waktu yang baik. Ketika seorang personal asisten secara teratur menangani proyek yang sensitif terhadap waktu untuk eksekutif senior, para manajer ingin personal asisten mereka
untuk memenuhi tenggat waktu dan menyelesaikan semuanya dengan efisien. Oleh karena itu, pimpinan akan memperhatikan kemampuan multitasking dan ketepatan waktu dalam menangani berbagai tuntutan. Yang kedua ada fleksibilitas. Seorang personal asisten harus bekerja dengan baik dengan berbagai tipe kepribadian dan terbuka untuk banyak orang dan juga terkadang tugas aneh yang muncul. Pekerja administrasi yang sukses tidak akan menghiraukan ketika permintaan sesekali berada di luar deskripsi pekerjaan mereka. Yang ketiga ada kemampuan organisasional. Atribut kunci dari seorang profesional administrasi yang terorganisasi atau terorganisir adalah kemampuan untuk mengubah personaling dengan cepat, menyelesaikan tugas baru, dan kembali apa yang dilakukan sebelumnya, semuanya tanpa menjadi bingung. Yang keempat ada sikap positif. Dalam rutinitas harian, posisi personal asisten meminta untuk memperlakukan orang dengan baik, merespon dalam interaksi yang sulit, dan menyelesaikan berbagai situasi sulit. Tantangan apapun yang dihadapi, profesionalitas administrasi berhasil menanganinya dengan tenang dan positif. Yang kelima ada komunikasi yang baik. Dalam tugas sehari-hari, seorang personal asisten diminta untuk berbicara atas nama pimpinannya, serta menulis email dan laporannya untuk pimpinannya. Sedangkan untuk korespondensi tertulis, pastikan tata bahasa dan ejaan sempurna. Yang terakhir ada mengerti teknologi. Dalam perkembangan dunia industri, khususnya era revolusi industri 4.0, kedepannya fungsi sekretaris tidak hanya duduk mengerjakan tugas administrasi perusahaan, tetapi juga harus cakap dan mampu menciptakan ekosistem yang dapat mendukung pertumbuhan perusahaan di era digitalisasi. Yang kelima ada tugas sekretaris. Tugas-tugas sekretaris menurut Hartiti Hendarto dan Tulus Haryono adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut jenis tugasnya. Ada tugas administrasi atau perkantoran yang meliputi menangani surat, pengetikan laporan, serta filing. Lalu ada tugas resepsionis yang meliputi menerima telepon, melayani tamu, serta menyusun jadwal perjanjian pimpinan. Lalu ada tugas keuangan yang meliputi menangani keuangan pimpinan. Selanjutnya tugas sosial, yaitu meliputi mengatur rumah tangga kantor, serta mengirim ucapan selamat pada relasi. Yang terakhir ada tugas insidental, yaitu mempersiapkan rapat, serta mempersiapkan perjalanan dinas pimpinan. Yang kedua menurut wewenangnya. Yang pertama ada tugas rutin, meliputi melakukan pengetikan, menelepon dan menerima telepon, menerima tamu, korespondensi, pengurusan surat-surat masuk, serta filing. Lalu ada tugas instruksi, yaitu penyusunan jadwal perjalanan, pengaturan keuangan, persiapan dan penyelenggaraan rapat. Yang terakhir tugas kreatif, yaitu pembuatan formulir telepon, menggunting artikel atau iklan di surat kabar, ngirim ucapan selamat pada relasi, serta mengubah tata ruang kantor. Yang keenam, ada tantangan sekretaris 4.0. Revolusi Industri 4.0 sebagai fase revolusi teknologi yang mengubah cara beraktivitas, kompleksitas, dan transformasi kehidupan manusia. Begitupun juga dengan profesi sekretaris. Tugas sekretaris tentunya semakin beragam seiring dengan perubahan tersebut. Sekretaris dituntut untuk terus melakukan update dan meningkatkan skills. Tidak hanya untuk teknis pekerjaan, tetapi juga soft skill-nya. Salah satu tantangan yang juga harus dihadapi pada revolusi Industri 4.0 ini ialah munculnya industri berbasis cyber. Dengan teknologi informasi, sekretaris tidak hanya dituntut melek teknologi, namun juga menjadi terampil dalam mengoperasikan, merawat, dan mengeksplorasi potensi teknologi tersebut. Tantangan sekretaris saat ini tidak hanya sampai di sana, tetapi juga kepada perkembangan sekretaris di tempatnya bekerja yang dituntut untuk selalu update mengenai kecanggihan teknologi dan paham mengenai perkembangan digitalisasi. Dalam perkembangan dunia industri, khususnya era revolusi industri 4.0, di mana ke depannya fungsi sekretaris tidak hanya duduk mengerjakan tugas administrasi perusahaan, tetapi
juga harus cakap dan mampu menciptakan ekosistem yang dapat mendukung pertumbuhan perusahaan di era digitalisasi. Yang ketujuh, ada pengertian etika. Menurut Ursula Ernawati, bahwa istilah etika berasal dari kata Yunani etikos, yang berarti norma-norma, aturan-aturan, kaidah-kaidah, nilai-nilai bagi tingkah laku manusia yang baik, dapat membedakan hal baik dan buruk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang akhlak yang bertujuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kedelapan, ada etika profesi sekretaris. Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab pelaksanaan dari dimulainya kegiatan sampai berakhirnya kegiatan dalam perusahaan. Tanggung jawab dampak artinya dapat menerima resiko yang ada, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Yang kedua ada kebebasan, yaitu kebebasan dalam mengembangkan profesi tersebut untuk batas-batas aturan yang berlaku dalam sebuah profesi. Yang ketiga kejujuran. Dalam menjelaskan setiap kegiatan keprofesiannya, setiap anggota profesi tentu harus menjalankannya dengan jujur tanpa rekayasa. Yang terakhir ada keadilan. Adil berarti tidak memihak kemanapun dan siapapun. Dengan kata lain, prinsip keadilan ini ingin membangun kondisi yang tidak memihak kemanapun yang memungkinkan kondisi yang tidak untuk ditunggangi dan digunakan pihak-pihak yang berkepentingan. Dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa etika profesi sekretaris adalah dapat menjaga rahasia perusahaan dan rahasia pimpinan, dapat mengintrospeksi dan mengevaluasi diri, pemaaf, tenggang rasa, dapat menjaga emosi agar tetap stabil, sabar, dan bijaksana, serta dapat mencairkan suasana. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.